wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.1 tentang kucing. Nah, pada kesempatan ini kita akan berperan masing-masing, yaitu saya, Muftihatur Rahma sebagai supervisor, kemudian Bu Yuli Mulyana sebagai Kusi, dan Pak Heru sebagai coach. Untuk kegiatan demonstrasi ini nantinya ini siklus 3, yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap prasupervisi, tahap yang kedua adalah pelaksanaan kusing, dan tahap ketiga adalah pasca supervisi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari tahap yang pertama. Sudah siap Bapak Heru? Sampun, Bu. Ya, kita mulai saja. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu, saya akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini, khususnya kepada Bapak Heru sebagai coach. Yang akan saya kembangkan terutama di pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana kita mendengarkan secara aktif, serta memberdayakan coach sendiri, Bu. Coach itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagian mana yang nanti Pak Heru inginkan untuk saya amati, Pak? Mungkin semuanya. Nanti kan saya akan menggunakan alur tirta, jadi ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Bu. Iya, baik Bapak. Nanti saya akan coba amati. Kemudian untuk bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini, Pak? Jadi begini, untuk materi ini kan baru mau kita terapkan, karena saya baru dapat dari program guru penggerak, Bu. Jadi nanti kita akan terapkan ke depannya seperti apa nanti. Ya, baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti, Pak? Saya berharap dapat menerapkan alur tirta dengan baik dan benar, Bu. Seperti itu. Iya, terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke tahap 2 ya. Untuk tahap 2 kita akan melakukan percakapan kucing dari coach dan juga bersama Kusi. Kepada Pak Heru, sudah siap untuk menjadi coach, dan kemudian Bu Yuli Mulyana menjadi Kusi? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah ini masih semangat. Semangat, Ibu, nggih. Nggih. Ini kok tumben ingin ketemu dengan saya. Kira-kira ada yang mau diobrolkan atau ada sharing-sharing apa kok? Nggih. Atau ada? Baik, ini tidak mengganggu waktunya Pak Heru, nggih? Tidak, Bu, kebetulan saya tidak ada jam mengajar, jadi mari monggo sharing-sharing atau apa, silakan. Begini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan begitu, ingin berbagi dengan Pak Heru, kira-kira barangkali nanti menemukan solusi bersama seperti itu Pak. Saya sedang mengalami sebuah dilema seperti itu. Saya kan wali kelas 11 1. Ternyata di kelas tersebut itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus Pak. Dia itu kadang sering teriak-teriak di kelas, terus sering menggunakan HP-nya, terutama kemarin itu ada permasalahan ketika ada jam kosong, itu ada siswa tersebut itu berkeliling memutarkan TikTok di HP-nya kepada teman-temannya, dan teman-temannya itu merasa terganggu. Namun ketika diingatkan, si anak tersebut memang tidak terima dan akhirnya melapor ke kakeknya begitu Pak. Jadi di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus, di mana anak itu seolah-olah memang tujuannya untuk mencari perhatian, misalnya dengan menunjukkan video tentang apa kepada temannya, sementara temannya ingin fokus dalam mengikuti pembelajaran, kan ngaten kan Bu ya.
Betul, Pak. Nah, seperti itu. Nah, temannya itu bercerita ke saya, minta solusi. Kira-kira saya harus melakukan apa ya nanti ini? Iya, iya. Nggih. Gitu. Jadi mungkin temennya merasa terganggu itu Bu. Jadi perlu ada tindak lanjut dari penjenengan. Oh ya, coba mungkin saya bisa mendekati dari dua arah apa nggih Pak? Dari anak tersebut, anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus tadi, saya dekati, saya mencoba mencari tahu latar belakang keluarganya, mungkin bertemu dengan kakeknya dan sebagainya untuk mengetahui alasannya memang seperti apa. Kemudian mungkin bisa juga saya menyampaikan kepada teman-temannya mungkin motivasi apa nggih Pak, biar teman-temannya itu juga melatih rasa peduli dan empati terhadap temannya yang lain. Mungkin itu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Jadi nanti Ibu bisa melakukan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, misalnya komunikasi dengan orang tua, kemudian nanti juga komunikasi dengan guru yang lain, karena kan yang ngajar siswa tersebut mungkin juga tidak hanya Ibu sendiri, tapi dengan guru yang lain. Oh, Siapa nggih tahu nggih. guru yang lain nanti juga punya permasalahan yang sama. Selain itu, Ibu juga betul tadi ingin mengkomunikasikan dengan teman-temannya juga, sehingga teman-temannya itu mungkin merasa apa ya, maklum dengan kondisi si A tadi. Mungkin itu solusi yang bagus itu. Oh, nggih nggih siap Pak. Yang penting berarti suasana kelas itu menjadi nyaman kembali nggih Pak dengan adanya penerimaan dari teman dan si anak tersebut juga terkondisikan. Mungkin itu nggih. Betul sekali Bu. Jadi nanti yang penting adalah mengkomunikasikan dengan seluruh unsur sekolah. Nggih Kalau Pak. menurut saya seperti itu. Oke oke. Insya Allah akan saya laksanakan segera. Terus untuk kira-kira untuk kedepannya dengan metode seperti itu, kira-kira untuk kedepannya bagaimana Bu? Apakah bisa berlanjut atau hanya untuk mapel Ibu saja sendiri, atau bisa untuk ke istilahnya disimilasikan ke teman-teman yang lain Hmm. terkait dengan metode yang Ibu terapkan tadi? Mungkin untuk tindak lanjut ke depannya saya juga berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain karena di sini saya selaku wali kelas begitu kan eh, bisa berkomunikasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain agar mengondisikan suasana kelas itu menjadi nyaman kembali untuk belajar mereka. Itu, Pak. Ya betul sekali Bu. Sehingga nanti kejadian seperti ini istilahnya apa ya, tidak dapat ditangani dengan segera. Misalnya suatu saat ada anak yang berkebutuhan khusus, mungkin dengan cara pendekatan Ibu dapat diatasi dengan baik dan benar, mungkin seperti itu Bu. Oh, nggih nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya jadi Oke, tercerahkan seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Pak Heru. oke, sama-sama Bu, matur nuwun Nggih. juga saya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Heru dan juga Bu Yuli Mulyana yang telah melakukan percakapan baik sebagai coach maupun kuti. Nah, dari kegiatan percakapan tadi izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Heru selaku coach nih Pak. Oke Bu, monggo silahkan. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi, saya akan mengajukan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Pak Heru dapat menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya sudah tercapai apa yang menjadi apa ya, performa saya dengan menggali pertanyaan dengan melalui cara mendengarkan coach Bu. Seperti itu. Iya, baik. Ya, itu tadi juga saya amati. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Pak Heru dapat menilai demikian, Pak? Karena saya sudah melihat dari alur Tirta tadi dan itu sudah dijawab semuanya Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Tadi setelah saya melakukan pengamatan terhadap percakapan yang Pak Heru dan Bu Yuli lakukan, di situ saya mengamati pada saat Pak Heru mendengarkan Bu Yuli Mulyana
ketika mendengarkan permasalahan yang Bu Yuli Mulyana sampaikan, Pak Heru itu melakukan respon dengan seksama, dengan tadi menanyakan identifikasi masalahnya atau penyebab masalah yang terjadi pada Bu Yuli Mulyana, kemudian dan juga respon yang lain seperti itu, Pak. Nah, Pak Heru juga tadi telah menggali ide atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari Bu Mulyana tersebut. Kemudian juga Pak Heru telah memberikan penguatan atas solusi yang diambil oleh Bu Yuli Mulyana yang tadi saya amati itu, saya dengar Bu Yuli Mulyana itu akan melibatkan siswa atau teman-temannya, teman-teman dari siswa yang punya permasalahan tersebut dan juga berkolaborasi dengan guru lain seperti itu, Pak Heru. Nah, bagaimana pendapat Pak Heru mendengar ini? Saya sangat senang dan semangat, dan terlebih saya sangat ingin mengembangkan dengan apa ya namanya metode ini, dan coach ini Bu, berlatih lebih baik lagi ke depannya Bu, seperti itu. Iya, baik Bapak. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih mungkin bisa dikembangkan sebenarnya ya Pak. Misalnya tadi waktu Pak Heru menanyakan kepada Bu Yuli Mulyana tentang penyebabnya, mungkin ada hal-hal lain mungkin yang belum Bu Yuli cari, dan kemudian Pak Heru perlu menanyakan penyebab yang lain sehingga nanti bisa dilakukan solusi atau dicari solusi yang juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut nih Pak. Misalnya tadi Pak Heru bisa saja melakukan atau menanyakan penyebab yang lain seperti itu. Yeah. Nah, kalau merujuk ke standar seharusnya Pak Heru bisa menanyakan lebih dalam lagi agar Bu Yuli Mulyana itu dapat menggali, dapat berpikir atau menemukan ide-ide yang lain seperti itu, Pak Heru. Iya Bu. Ya, kemudian untuk rencana tindakan selanjutnya yang dapat Pak Heru lakukan apa itu Pak? Saya akan mengimplementasikan alur Tirta ini dan akan berusaha untuk kedepannya lebih baik lagi sehingga akan menjadi suatu hal yang baik Bu. Iya, betul. Terima kasih, itu memang perlu ditingkatkan nih Pak. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bapak Heru lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Saya akan mencoba membantu teman yang membutuhkan atau dalam masalah benangan siswa, dan metode ini akan saya terapkan pada teman-teman sejawat kami Bu. Iya, berarti tindakan yang sangat bagus ya Pak. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita pahami tidak untuk diri kita sendiri, namun bisa kita bagikan kepada orang lain di sekitar kita tentunya. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan atau kegiatan coaching yang kita lakukan di kesempatan ini. Terima kasih tadi telah kita lakukan bersama. Semoga apa yang kita lakukan dalam diskusi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan meningkatkan kompetensi kita sebagai coach, nantinya dapat kita terapkan di sekolah baik kepada murid ataupun guru. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup Ibu. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan untuk kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.